seorang kepala sekolah yang tentunya dulu pernah menjadi viral di video sebelumnya. Kepala sekolahnya Kristen, tapi beliau mampu membawa nahkoda kapal ini dengan memberikan pengayoman yang luar biasa kepada anak-anak putra-putri muslim ini dengan baik. Tidak ada musola sekolahnya, beliau pengadaan musola. Tidak ada salat duha, beliau mewajibkan salat duha. Sudah 60% ini musolanya. Oh, sudah 60%? 60%. Nah, ini orang gereja nih Pak Joko. Tapi Pak Joko ini peduli kepada umat Islam. Dan pedulinya itu di atas level, tataran levelnya itu di atas rata-rata gitu. Jangan-jangan, hati-hati nih Pak Joko ini, jangan-jangan misionaris Kristen ini. Ya, itu gimana itu? Ada komentar begitu. Bapak sedang membangun karakter Islam Bapak sendiri kepada murid-murid. Bapak memiliki satu sumber di dalam diri Bapak dan ruh Bapak dan hati Bapak. Apa itu? Karakter shalom, karakter assalamah, karakter damai sejahtera, karakter sukacita, karakter mengasihi. Awalnya itu harus dipaksa. Kalau Bapak nggak punya frekuensi yang sama, Bapak nggak pernah keluar ide untuk memaksa anak orang yang sudah jelas-jelas lahir muslim dipaksa sholat subuh. Itu terjadi. Nah, iya. Iya, ini sebagian terjadi. Tiap saat kan saya tanya kepada guru agama. Tolong anak-anak yang sudah melaksanakan sholat subuh berapa? Saya lihat kan. Satu minggu itu berapa kali dia tidak kirim foto. Masya Allah. Kalau mereka tidak kirim foto, dua-duanya saya panggil, orang tua dan anak. Ini saya panggil supaya memperbaiki yang sudah salah. Masya Allah. Gitu. Allah Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di tanah, di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana kebersamaan, Masya Allah, subhanallah. kami ada di Sitiarjo. Sitiarjo ini adalah desa yang menjadi simbol persaudaraan lintas umat beragama. Masya Allah. Dan di depan saya ini ada seorang kepala sekolah yang tentunya dulu pernah menjadi viral di video sebelumnya. Beliau
banyak pemirsa sudah pasti sudah tahu Pak Paham. Joko. Ya. Pak Joko ini adalah seorang kepala sekolah Kristen, tapi beliau memimpin 100% sekolahnya itu Muslim, dipimpin beliau ini. Ya, Siswa-siswinya itu 100% Muslim, kepala sekolahnya Kristen, tapi beliau mampu membawa nahkoda kapal ini dengan memberikan pengayoman yang luar biasa kepada anak-anak putra-putri Muslim ini dengan baik. Tidak ada musola sekolahnya, beliau pengadaan musola. Tidak ada salat duha, beliau mewajibkan salat duha. Sudah 60% ini musolanya. Oh, sudah 60%? 60%. 60%. Ya. Salat duha tidak ada di sekolah. Beliau pengadaan salat duha wajib. Jadi sekarang wajib salat duha tiap hari? Setiap hari. Masya Allah. Ya, setiap hari ini kalau kita laksanakan sholat duha tiap hari, ini yang lainnya enggak keduman, istilahnya enggak keduman itu enggak kebagian. Ya. Contoh seperti setiap hari itu kan ada acara pembacaan Asmaul Husna. Ya. Kalau kita laksanakan sholat duha, yang ini enggak kebagian Asmaul Husnanya. Jadi Asmaul Husnanya yang tiap hari. Kemudian sholat duhanya itu di hari Jumat aja dulu. Oh, di hari Jumat. Di hari Jumat pagi. Yang wajib sekarang Asmaul Husna. Asmaul Husna tiap hari. Tiap hari. Berarti Bapak sampai tiap hari dengar itu kira-kira ada menancap di sini tidak? Ada ini sangkutan gitu? Kadang-kadang ya saya akan nunggoni, istilahnya menunggu. Ya. Kadang juga saya tinggal, kadang karena saya kan tidak membawai satu sekolah. Itu kan saya membawai dua sekolah. Ya, jadi oleh karena itu, tapi di sana sudah ada yang saya percayakan untuk pelaksanaan kegiatan itu. Bapak membawai dua sekolah maksudnya? Dua sekolah. Jadi saya kepala sekolah dari dua lembaga. Itu. Yang satu di Rawotrate. Oh, serius? Serius, dua lembaga. Ini yang satu di Rawotrate tadi itu? Iya. Swasta atau negeri? Negeri juga. Wih. Negeri. Siswanya? Siswanya ada 43 orang, tidak terlalu banyak, tapi Muslim gurunya semua. Tetap. Di sana paru-paru. Oh, Kristen dan Islam. Ya, paru-paru. Gitu. Pak Joko ini, apa yang ada dalam hati Pak Joko sebenarnya? Memberikan keleluasaan kepada siswa-siswi Muslim ini untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Satu, saya ingin menanamkan kaidah Islam itu pada diri anak-anak sendiri. Jadi anak-anak itu benar-benar paham dengan kaidah keislaman. Itu satu. Yang kedua, saya ingin anak-anak paham benar dengan Al-Quran. Jangan hanya tahu kulit, tapi tidak tahu isi. Ya, itu. Yang kedua itu. Yang ketiga, anak-anak itu paham dengan baca tulis Al-Quran. Jadi bukan hanya membaca saja, bukan hanya menulis saja, tapi paham baca dan tulis. Oleh itu kan program saya di sekolah itu ada ngaji bersama setiap hari Senin, Selasa, Rabu. Setelah pembacaan Asmaul Husna itu ada ngaji bersama Senin, Selasa, Rabu. Begitu. Jadi program-program yang berkenaan dengan peningkatan keimanan anak-anak ini tetap saya tonjolkan di sana karena untuk menata karakter anak. Ya itu. Jadi yang kita benahi sekarang karakter dulu. Karena kalau karakter anak baik, tentunya sikap di masyarakat baik, di sekolah baik, saya enteng. Itu. Saya kan ringan. Ringannya apa? Tanpa pengawasan yang ketat, anak sudah paham. Sudah paham, oh ini salah, ini benar, ini salah. Ini jadi kan penanaman karakter yang baik ini yang mungkin menjadi kesulitan ya. Dari setiap guru itu penanaman karakter itu sulit. Padahal kita tuh sebetulnya lebih mudah menanamkan karakter kalau kita berpijaknya pada agama mereka. Kebetulan di sekolah saya kan 100% Muslim. Ya. Dan saya Banteng. Ya, dan saya
harus paham juga dengan situasi lingkungan di sana, kemauan masyarakat di sana. Nah, dengan saya paham dengan kemauan masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu, akhirnya terjadilah apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Gitu, keinginan dari masyarakat. Sehingga keinginan masyarakat tadi saya tuangkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan ya, seperti sholat duha, pembacaan Asmaul Husna, kemudian juga ngaji bersama. Kemudian itu yang masih bisa saya lakukan. Terima kasih Pak Ustadz kemarin waktu Pak Ustadz memberi buku Jusama, itu sudah kita manfaatkan dan alhamdulillah anak-anak rupanya sudah mulai bisa membaca bersama. Waktu acara Isra Mi'raj ya, waktu itu ya, waktu saya kirimkan videonya kepada Pak Ustadz, itu acara Isra Mi'raj itu. Itu yang saya lakukan Pak Ustadz Kainama ya. Itu. Jadi untuk acara-acara keagamaan di sekolah itu memang harus dilaksanakan. Kemarin sempat ada yang berbicara, salah satu guru, Pak, gimana kalau kegiatan yang ini jangan istilahnya tidak kita laksanakan dulu karena faktor keuangan. Kalau kita berpijak pada faktor keuangan, nggak selesai ini nanti, nggak jalan. Wes, gimana caranya agar ini tetap terlaksana? Ya, akhirnya bisa terlaksana semua kegiatan tanpa putus. Karena apa? Nantinya kalau kita putus satu, akhirnya mata rantai itu juga akan putus. Oh iya. Gitu. Jadi mata rantai tidak boleh putus supaya semua kegiatan itu berkelanjutan, berkesinambungan, yang tidak memberikan peluang hal-hal jahat itu merasuki anak-anak. Nah, itu. Jadi tidak memberikan peluang semacam itu. Gitu. Dan alhamdulillah untuk pembentukan karakter di SD Negeri 3 Kedung Banteng, dengan adanya kegiatan keagamaan yang kita tanamkan di situ, pembentukan karakter itu malah jauh lebih baik. Yang biasanya orang-orang tuh sulit untuk menanamkan karakter. Oh, ya apa caranya sopan santun, ya apa caranya, itu mereka sulit. Tetapi dengan penanaman karakter melalui pendidikan agama yang istilahnya semacam ekstrakurikuler ya, karena ini kan di luar ini ya, di luar ring dari kurikulum, gitu. Tapi kita manfaatkan itu sehingga pada saat kegiatan-kegiatan semacam itulah akhirnya terbentuklah pendidikan itu, terbentuklah karakter anak itu, sehingga anak-anak itu memiliki karakter yang baik, baik kepada guru, kepada teman, ataupun kepada masyarakat. Nah, yang saya tahu dari masyarakat itu sekarang sudah banyak informasi-informasi ke sekolah, lah iso Pak Joko ojo pindah gitu. Mengapa kok tidak pindah? Supaya karakter anak ini terus bisa berkesinambungan lebih baik. Itu informasi yang dari masyarakat. Ngobrol sama kepala sekolah begini. Ngobrol sama kepala sekolah, jadi yang dibicarakan ya kurikulum. Betul. Kalau ngobrol sama ini penjual ini ketoprak, ngobrolnya kecap, tahu, kerupuk gitu. Iya. Ini ngobrol dengan kepala sekolah. Pak Joko pasti tahu di samping saya ini siapa? Oh, sangat kenal. Ini kenal. Pak Ustadz Kainama yang sering saya lihat YouTube-nya ini. Ya, bahkan waktu itu juga masuk di YouTube-nya Pak Ustadz Ipung ini. Pak Ustadz Kainama ini. Jadi itu saya bukan orang Kristen yang fanatik pada apa yang saya percayai. Tetapi saya pun juga harus belajar dengan yang lainnya. Itu. Jadi oleh itu seperti Pak Insan Moko Ginta itu juga ini saya luar biasa, Pak. Sering saya lihat YouTube-nya itu. Kemudian jadi tidak hanya berkutat pada keagamaan saya sendiri, tapi juga untuk memperdalam, untuk memperluas wawasan saya harus juga begitu. Bapak tidak takut login apa gitu? Maksudnya?
kan bahasa sekarang kan ada login apa gitu kan. Terus dijumpa sama kita, ada Ustadz kayak nama lagi. Nanti kan maksudnya untuk datang ke sini nanti diajak login gitu kan. Wah. Bagi saya apa namanya, persahabatan itu tidak hanya pada satu titik ya. Persahabatan itu bisa dari berbagai cabang yang bisa kita ambil hikmah dari persaudaraan itu. Ya, jadi tidak harus istilahnya itu alergi ya. Orang bilang alergi ya. Kalau kita alergi dengan sesuatu yang menurut mereka begini ataupun mereka begitu, ya akhirnya kita hanya seperti kata dalam tempurung ya, semek kunudok itu gitu. Ya. Seperti itu. Apa yang Pak Joko bisa memberikan komentar tentang adanya dialog lintas agama sementara ini? Kalau saya, dialog lintas agama itu ya sangat perlu. Mengapa kok saya katakan sangat perlu? Karena dengan adanya dialog lintas agama itu bisa mengupas ketidaknyamanan dari masing-masing agama dalam pergaulan, dalam berbisnis, dalam bernegosiasi, dalam banyak hal lah gitu. Jadi dalam perkembangan percakapan antara lintas agama ini dapat membuat sesuatu yang tidak mungkin merapat itu bisa menjadi merapat. Jadi istilahnya sesuatu yang tidak mungkin disatukan bisa disatukan. Begitu. Kalau menurut saya semacam itu. Terlepas dari kepercayaan masing-masing, terlepas dari keimanan masing-masing. Yang penting kan tidak ada pemaksaan kehendak ke hal-hal yang bersifat pribadi, privasi gitu ya. Dulu pernah waktu video dialog kita sama Pak Joko itu kan di sekolah itu. Ya. Wah, itu komentarnya rame betul. Kayak pasar udah itu betul, kan. Ya. Itu kita sampai nggak ketulungan ini baca komentar ini belum selesai sudah muncul. Ada yang berkomentar agak pedas ini Pak Joko. Saya masih ingat waktu itu komentarnya kurang lebih begini. Kurang lebih Pak Joko. Ya. Jadi Pak Joko itu adalah orang gereja nih lah. Ini orang gereja nih Pak Joko. Terus kemudian tapi Pak Joko ini peduli kepada umat Islam. Dan pedulinya itu di atas tataran levelnya itu di atas rata-rata gitu. Kepedulian kepada umat Islam open mind, terbuka, menolong, membuka pintu dan lain sebagainya. Itu. Jangan-jangan hati-hati nih Pak Joko ini jangan-jangan misionaris Kristen ini. Itu gimana itu? Ada komentar begitu. Itu bagi mereka yang namanya hati memang enggak ada yang tahu. Ya. Dibelah pun juga enggak tahu. Katanya kalau orang jatuh cinta itu belalah dadaku gitu ya. Padahal kalau dibelah enggak akan tahu juga. Isinya cuma darah dan daging saja. Jadi begini. Saya tidak pernah menanggapi komentar-komentar. Ya kebetulan saya membaca komentar itu. Saya baca juga komentarnya. Saya sambil tersenyum aja. Ini orang-orang itu maunya gimana? Macam-macam orang maunya gimana? Maunya saya itu istilahnya membenci orang Islam ataukah saya mengasihi istilahnya apa ya? Memberikan peluang kepada mereka ataukah saya cut pada mereka? Catat. Kalau saya memberikan peluang itu ikhlas tulus dari hati, tidak ada tendensi lain-lain. Ya, tidak punya saya pikiran, saya memberikan peluang begini ini nanti saya mencari cara agar saya bisa memasukkan doktrin dari agama saya. Tidak sama sekali. Karena orang punya pilihan. Anak-anak ini memiliki orang tua yang bisa sewaktu-waktu mereka berbicara kepada orang, saya seperti ini diginikan oleh kepala sekolah saya, otomatis mereka juga dari pihak orang tua juga benci pada saya. Nyatanya orang tua malah mempertahankan saya untuk tidak pindah dari sekolah itu. Itu satu. Yang kedua,
Kalau misalnya saya lakukan itu, pertama kali yang bertindak kalau ada laporan ke atas, saya duluan yang kena. Karena saya adalah penanggung jawab di sekolah itu. Jadi saya dalam hal ini murni punya keinginan memperbaiki karakter, sekali lagi karakter anak, iman anak. Nah, jadi semuanya itu hanya berkeinginan pada perkembangan keimanan anak, perkembangan karakter anak, semakin baiknya ketakwaan anak. Karena kalau kita sudah anak itu pada tataran paham, ya, paham tentang agama, paham tentang tauhid, paham tentang hidayah dan sebagainya, kita akan mudah masuk memberitahu hal-hal yang positif. Mau disuruh sopan kepada orang tua, tidak disuruh, sudah kalau jalan sudah membungkuk. Ini kan sudah penanaman karakter yang tidak perlu kita ajarkan. Ternyata anak-anak melalui pendidikan agama sudah terbiasa. Gitu. Jadi pengetahuan tentang menghormati kepada pemuka agama. Ini kan juga tanpa kita ini ya, mereka sudah secara otomatis. Jadi sekarang saya sudah menjadi ringan. Itu. Seperti itu, Pak Ustadz. Ya, baik. Alhamdulillah. Ustadz K, monggo Ustadz K bisa nambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya bahagia sekali bisa ketemu dengan Pak Joko ini. Alhamdulillah. Karena saya orang yang jadi konten YouTube tapi nggak pernah nonton YouTube-nya sendiri. saya apa ya? Memberikan hal tersebut di dalam keridoan pencipta saya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dengan video itu, insya Allah paling tidak ada sedikit hal yang bisa diambil oleh seluruh masyarakat, bukan hanya Islam, tapi juga seluruh lapisan masyarakat plural di Republik ini yang berbasis kepada Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 bahwa kita ini hidup berdampingan di antara umat beragama. Lalu kenapa setiap kali saya naik sama Ustadz Ipung Ayah Sofia ini membahas tentang ayat-ayat suci Bible gitu. Banyak yang tanya itu sampai sekarang. Dan sudah sering saya jawab tapi masih terus berulang. Pak Kepala Sekolah, Pak Joko, dari sejak awal pembicaraan Pak Joko itu ada satu kata yang saya pegang, karakter. Karakter ini adalah, kalau kita lihat, satu kata yang luar biasa. Karakter ini satu kata tapi dahsyat ini. Karakter adalah serpihan-serpihan bangun yang disatukan. Sekali lagi, karakter itu adalah serpihan bangun. Jadi misalnya kayak apa ya? Kayak ada mainan anak-anak yang dicopot-copot-copot, disambung-sambung apa? Lego itu, dia membentuk sesuatu. Nah, karakter itu tidaklah karakter utuh, tapi dia terdiri dari segala sesuatu. Berbagai macam poin. Contoh, habit salah satunya yang paling nyata. Habit itu kebiasaan. Dari habit menjadi karakter. Dari karakter menjadi sifat. Dari sifat menjadi wisdom atau local wisdom atau kearifan lokal. Bisa dari keluarga maupun lingkungan kecil, RT, RW, terus nanti sampai desa, sampai lingkungan sekolah kayak Pak Joko. Nah, dari local wisdom nanti berkembang yang lebih parah menjadi national character wisdom atau kearifan lokal karakter negeri tersebut nasional. Nah, dari itu menjadi culture. Nah, kalau sudah jadi culture, sudah sangat sulit untuk dirubah. Nah, ketika dari tadi saya tangkap satu kata, berada di wilayah pendidikan nih, Pak Kepala Sekolah. Di wilayah akademisi yang ingin menanamkan satu bentuk karakter kepada tunas akademisi muda. Wah, ini dahsyat Pak. Kenapa? Karena karakter yang Pak Joko ambil yang dari
tadi saya dengerin ceritanya itu adalah karakter Islamiah. Gitu kan? Dan karakter Islamiah ini adalah satu karakter yang sebetulnya tidak perlu dipelajari, Pak. Gini, maaf ya, bukan saya menyembelih semua pemahaman Islam dalam artian akidah dan syariah, bukan. Tapi begini, karakter Islam adalah karakter natural instinct. Dari tadi saya perhatikan yang saya pegang satu kata aja dari Pak Joko, kepala sekolah ini. Beliau ingin menanamkan satu karakter. Karakter dalam Islam, Pak Joko, adalah sebetulnya tidak perlu diajarkan, dia akan, karena tumbuh dengan sendirinya. Karena itu natural instinct. Natural ya. Naluri alamiah. Kenapa? Islam adalah naluri alamiah. Setiap manusia itu nalurinya adalah berislam. Islam artinya salamah. As-salamah dari kata bahasa Arab. As-salamah, salam, salamu, ya. Semua yang ada hubungan dengan damai sejahtera, sukacita, rasa aman, comfort, rasa aman, dan terakhir adalah selamat. Manusia naluri awalnya adalah selamat, Pak, cari selamat. Maka itu banyak ya yang tadi saya bilang ya di depan sebelum kita ada rekaman ini, sebelum kita recording ini. Kenapa banyak penjilat di pemerintahan yang justru merusak dan koruptor dan segala macam yang tidak dikorek-korek, dia merasa bebas dan aman di negeri ini? Karena apa? Karena banyak orang di sekeliling itu yang naluri alamiahnya berada di tempat yang salah, yang tidak pada tempatnya. Apa? Cari selamat. Naluri yang namanya manusia awal adalah mencari selamat. Oleh sebab itu di dalam Islam disebutkan bahwa fitrahnya bayi yang lahir, fitrah itu natural instinct, natural alamiahnya, nalurinya, itu adalah mencari selamat. Dari sejak bayi kita mencari selamat. Bahkan sejak 40 hari zigot itu ada di dalam rahim nempel itu, setelah bertemu dengan telur, dia itu mencari selamat itu. Bayangkan dari jutaan, bahkan puluhan juta, ratusan juta sperma yang punya kepala titik itu, hanya satu yang tembus ovum atau sisi luar telur, dia masuk sampai ke dalam. Cari selamat itu. Begitu berkembang, dia cari selamat. Lahir, cari selamat dia. Semuanya mencari selamat. Dan naluri ini adalah menjadi karakter alamiah dari setiap manusia. Saya yang menarik dari apa yang disampaikan Pak Kepala Sekolah adalah Pak Kepala Sekolah memilih untuk menanamkan karakter Islam kepada anak-anak yang 100% beragama Islam menjadi murid Bapak. Saya pikir begini, naluri alamiah Pak Kepala Sekolah ini karakternya Islam, dah. Iya, lo selamat dia. Buktinya apa? Beliau selamat. Kenapa? Beliau ulang ada beberapa kali, 2-3 kali saya tandai. Beliau ini menyatakan bahwa dicintai oleh orang tua murid, oleh parents, dan parents minta Pak Joko jangan diganti, Pak Joko jangan pindah, Pak Kepala Sekolah jangan diganti, tetap Pak Joko. Karena apa? Parents sudah falling in love gitu. Ini adalah salah satu karakter yang membuat orang lain jatuh cinta kepada kita gitu. Karakter apa? Karakter Islam, Pak. Islam itu artinya mencari selamat atau keselamatan, salamah, asalamah, damai sejahtera, selamat, diselamatkan, berpasrah diri. Tadi kan Pak Joko bilang, nah saya nggak mau tahu orang ngomong apa, yang penting aku jalankan. Itu berpasrah diri, Pak. Itu ada gini, maaf ya, saya ingat ada satu lagu gini, I surrender all, I surrender all. Apa? Aku berserah, aku berserah. Apa yang jadi, jadilah. Tapi jangan kehendakku yang jadi ya Bapak. Biarlah hanya kehendakmu saja. Dia nggak pusing orang mau ngomong apa di live comment, di video nggak pusing. Aku jalankan saja. Pak, itu karakter Islam. Pak Joko telah menjalankan 2 motif. Kita ini dunia akademis ya, dunia pendidikan. Ada namanya motif itu di dalam
di dalam pengambilan hipotesa awal biasanya. Motif itu jadi titik utama tuh, motif. Polisi aja untuk bikin gelar perkara yang dicari apa awal? Motif. Nah, motifnya Bapak kepala sekolah ini, motifnya Islam, Pak. Jadi Bapak ini kemana, mau kemana. Orang melihat gini ya, Pak kepala sekolah yang sangat aku hormati dari awal bilang kayak gini, aku ingin menanam karakter yang baik, yang kuat, sopan kepada orang tua. Pak, Bapak sendiri karakternya Islam. Ya maaf aja ya, iya ya. Bapak ini damai sejahtera. Karena apa? Karena parents semuanya dukun Bapak. Apalagi manajerial para pendidik, staff, dan para pengajar. Udah jelas nggak mau lepas Bapak lah, gimana? Ya gini lah maksudnya ya. Dengan karakter Islam yang secara alamiah sudah ada sama Bapak, kepala sekolah yang saya hormati, ini bukan menjadi satu, apa ya, kayak klaimnya kayak nama. Enggak lah. Nggak ada lah. Saya rasa juga, kan tadi Pak Joko bilang, Pak Kepala Sekolah bilang, saya sering nonton Ustadz Kainama. Adalah 1-2 video yang bikin dia kesel, omong kosong kalau nggak ada. Ya kan, kita fair-fairan aja. Ya kan? Iya dong. Yang bagaimana? Nah, itu normal. Nanti itu spesifik. Itu nanti spesifik aja. Spesifik. Gini, saya bilang secara global. Gini, nggak mungkin ada orang Kristen secara apa ya, secara permukaan, surface, nonton videonya Kainama dia nggak kesel. Saya nonton Buya juga. Ya? Buya Sakur juga saya nonton. Iya. Oh iya. Iya. Jadi begini Pak, kembali lagi gini. Ketika orang itu kesel itu menjadi satu justru pemantik. Untuk tahu benar nggak rasa kesel saya nonton Kainama, saya sebagai orang Kristen atau Katolik yang menyaksikan videonya Kainama nih kesel, berdasar nggak? Nah, pemantik kesel itu menjadi kekuatan untuk penonton ini menonton video saya sampai habis. Untuk apa? Membuktikan, benar tuh saya kesel sama dia. Dia tidak berdasar. Dia tidak mempunyai validitas di dalam penyampaian dasar-dasar data pemaparan. Aku dengar coba sampai habis. Kalau memang dia ngaco, aku benar untuk kesal sama dia. Gitu. Ya kan? Tetapi ternyata Pak Joko ini nonton. Itu adalah hal yang normal. Kalau kesel sama saya, normal. Kenapa? Toh nanti di akhirnya kalau tahu paparannya, tahu tujuannya gitu. Begini Pak Joko, saya hanya ingin menyampaikan, ketika kita berada di wilayah akademis dan Bapak Kepala Sekolah Pak Joko yang saya hormati menempatkan seperti liquid, seperti cairan yang dituangkan kepada anak-anak di atas kepala anak-anak. Bapak tuang satu liquid, satu cairan yang namanya Bapak sebutkan sebagai karakter. Bapak sedang menuangkan karakter Islam yang ternyata, Masya Allah wa subhanallah, mata air dari liquid, dari cairan itu ada di dalam Bapak. Bapak punya mata air itu. Pak, sekarang jujur-jujuran aja, logik ya. Cara orang Jakarta bilang cara bodoh aja lah. Berpikir cara bodoh. Apa? Bagaimana mungkin orang melakukan sesuatu yang dia tidak bisa menikmatinya, yang dia tidak menemukan rasa di mana dia nyaman tentang hal tersebut. Contoh, ketika saya selalu menyampaikan, saudaraku sayang Kristen, coba lihat, perhatikan video saya. Ketika saya memanggil jemaah Kristen, saya selalu di depan, selalu. Kenapa? Tidak ada yang ajar, Pak. Itu natural, itu keluar apa? Saudaraku sayang Kristen Katolik, saudaraku sayang jemaat Kristen. Coba perhatikan. Saya tidak pernah lepas saudaraku sayang. Kenapa? Karena saya menikmati itu. Nah, kembali ke, tidak usah ke saya, ke Pak Kepala Sekolah. Ketika Pak tanamkan karakter itu, baca Asmaul Husna, doa, lantunkan puji-pujian kepada baginda sallallahu melalui hadrah, melalui ini. Itu Bapak kan ulang-ulang bilang, saya sedang menuangkan karakter cairan itu, cairan karakter Islam kepada kepala anak-anakku. Bagaimana mungkin Bapak tuangin itu cairan kalau Bapak nggak ada sumbernya? Normal kan? Normal kan? Pada suatu saat saya melakukan apa misalnya, saya naik motor Pak, saya ini biker,
Saya coba motor-motor dengan bentuk dan cc yang berbeda, lalu produk yang berbeda. Saya menikmati itu. Kenapa? Karena di dalam saya ya, saya menikmati naik motor. Bagaimana mungkin saya di depan kamera, lalu saya menikmati banget naik motor, kalau saya nggak pernah punya rasa interest terhadap motor itu. Tindakan motor tersebut. Bapak menikmati banget kayaknya ngomong dari tadi tuh. Asmaul Husna. Kaget kan? Orang gereja ngomong Asmaul Husna. Ini si Ambon aja mikir di situ. Salat doha. Apa sebetulnya dia nih Ustadz apa kepala sekolah? Jangan-jangan Ustadz dia, saya bukan. Saya mulai rendah diri saya. Mulai kehilangan pede saya. Begitu kepala sekolah tiba-tiba saya orang gereja. Tapi saya mau tanamkan karakter yaitu salat duha dan Asmaul Husna. Bingung. Bagaimana mungkin lidah Bapak dengan ringan dan seperti enjoy with it gitu ya. Sangat apa ya? Sangat mingle, sangat bersatu dengan ucapan Bapak gitu loh. Ya kan? Yang ingin saya sampaikan gampang, Pak. Bapak sedang membangun karakter Islam Bapak sendiri kepada murid-murid. Ya. Bapak memiliki satu sumber di dalam diri Bapak dan ruh Bapak dan hati Bapak. Apa itu? Karakter shalom, karakter assalamah, karakter damai sejahtera, karakter sukacita, karakter mengasihi. Ini jadi kayak buah-buah roh ya. Buah-buah roh ya. Buah-buah roh. Ya kan? Buah-buah roh. Gitu aja yang ingin saya sampaikan. Saya bersyukur Allah sayang Bapak, Allah berkahi Bapak bersama keluarga, diberikan keberkahan, kerahmatan, kesehatan terutama, dan kesuksesan, serta rizki yang berlimpah dari tempat yang tidak disangka-sangka, agar nyata bahwa apa yang Bapak lakukan bukanlah seperti yang dibilang oleh netizen. Dia punya niat tersembunyi nih, untuk memasukkan karakter baru, bahwa orang lihat tuh orang Kristen baik. Baru setelah dapat karakter itu, dia akan masukkan karakter misionaris melalui pemahaman doktrin-doktrin dogma Kristen yang disisipkan secara tidak kentara. Sulit Pak untuk ke situ, saya pikirnya dari tadi. Pak Kepala Sekolah ngomong, saya sulit Mas. Ini misionaris bukan? Ini sulit. Kenapa? Terus terang Pak ya, saya tadi pikir Bapak misionaris. Karena saya pernah melakukan hal itu. Wallahi, jangan marah. Jangan marah. Pemirsa jangan marah. Saya pernah melakukan hal itu. Totally baik gitu. Totally terlihat tidak punya niat apa-apa. Tapi akhirnya saya punya niat untuk mengabarkan itu. Ya kasarnya memurtadkan atau apa. Dari tadi saya dengar dari awal, susah memasukkan paham saya ini ke Bapak, susah. Kenapa? Asik aja, nggak ada beban gitu. Nothing tulus, nggak ada beban. Ya udah ngomong aja sama Ustadz Ipung, Ustadz kayak nama ya saya nonton, saya suka nonton. Om Moko Ustadz Moko Ginta, saya nonton. Buya Sakur nonton. Buya Sakur saya nonton. Jadi mau apa gitu? Kayaknya nggak ada beban gitu, asik-asik aja. Maaf ya Pak, beberapa kali saya dan Ustadz Ipung ini berhadapan dengan orang yang gitu, yang punya niat tersembunyi. Itu belum apa-apa udah ini. Kalau lihat ada kaidah mah sudah gelisah. Orang kita makan sama-sama, bagaimana saya melihat Pak? Kalau saya ketemu dengan Ustaz Kainama, berarti kan saya enggak lewat YouTube lagi, langsung gitu kan. Begini Pak Kepala Sekolah Pak Joko. Saya ingin satu hal sebagai gini. Saya orangnya gini loh Pak. Saya kalau ngobrol sama orang, saya baca orang. Mohon maaf ya, jangan marah. Ini kebiasaan saya dari dulu. Gini ya, orang yang ada di dalam pelayanan gerejawi, pasti dia kalau ngobrol baca orang. Pasti. Setiap orang yang namanya, apalagi sudah berani disebut pelayan firman. Orang-orang yang sudah pernah disebut sebagai pelayan firman, automatically dia adalah orang yang ketika ngobrol dia baca orang. Dia ukur orang. Dia putting standard on someone that they have with engaging with some conversation or some kind like that lah. Pokoknya sambil ngobrol dia sambil ngukur tuh. Beliau juga gitu, jangan salah. Beliau orang akademisi, nggak mungkin dia nggak ngukur. Ya kan? Ada namanya psikologi dasar dan psikoterapan di dalam pola pendidikan akademis
education atau pendidikan. Orang-orang calon sarjana pendidikan itu yang pertama itu psikologi dasar dan psikologi terapan. Karena dia harus berhadapan dengan anak, orang tua, dan the other teacher atau guru-guru lain. Itu perang psikologis itu. Dia harus baca karakter orang, dia ngukur. Ngomong 5 menit, paling lama 5 menit dia harus bisa mengukur. Saya harus pakai gaya apa menghadapi ngobrol dengan dia. Iya kan? Normal aja itu. Kita sama-sama pengajar soalnya Pak. Saya hanya mau bilang di penghujung kata-kata saya, kesempatan yang diberikan Ustadz Ipung dan Naya Sofia, Bapak ini diberkahi Allah. Amin. Wallahi ini bukan karena Pak, kalau saya mau debat Bapak dari menit pertama, saya udah debat Bapak dari awal. Karena orang taunya kan saya orang yang keras, tukang debat ya. Tukang debat keras dan apa selalu ini kalau sama kekristenan. Semua orang sudah tahu, penonton yang mulia sudah tahu lah. Tapi begitu berhadapan dengan Bapak, saya nggak dapat poin itu gitu. Yang saya dapat adalah ini saudara saya kayaknya gitu. Apa inner something inside you that no person can see it gitu, invisible. Bukan visible tapi invisible. Tapi kita bisa feel it, kita bisa rasain itu. Apa Pak? Bapak tulus gitu. Dan selain tulus, sumber mata airnya sama kayaknya Pak. Gitu ya. Jadi klik apa ya? Clickbait gitu. Apa balance. Umpannya nyangkut gitu ya. Balance pasti ya. Iya. Kalau enggak, Bapak nggak nyaman Pak jalanin karakter untuk anak-anak Islam. Enggak Pak, nggak bakalan nyaman Pak. Oh iya, nggak bakalan nyaman. Pak nggak nyaman Pak, taruhan Pak. Paling lama sebulan, 2 bulan. Wallahi. Mu'alaf yang pura-pura. Dia tidak akan pernah nyaman dengan hal yang dilakukan. Karena dia MPP, dia malah pura-pura. Tapi ketika seseorang memang dasarnya udah begitu, pertama dia cepat menikmati dan dia comfort di dalamnya gitu. Ya. Apa ya, nyaman, jadi kayak tenggelam. Aku tenggelam gitu. Aku tenggelam dan menikmati aku tenggelam gitu. Itu yang saya lihat dari Pak Joko. Maaf ya Pak, jangan tersinggung. Saya melihat Pak Joko ini, kok kayaknya dia menikmati tenggelam gitu loh. Pak, tenggelamnya makin jauh loh. Tiba-tiba Bapak, ayo jalanin, menjalankan, memberi apa? Commandments, memberi command, memberi perintah. Bukan saja kepada para sesama atau saudara-saudara staf yang lain, pengajar, kepada anak. Bapak mengkomen itu, Bapak memerintahkan. Wih, kacau. Jangankan memerintahkan, ngomongin aja Bapak, kalau nggak clickbait, nggak satu orang bilang satu gelombang, nggak satu frekuensi, susah Pak. Ini malah program terbaru saya ini. Iya, ini yang saya serahkan kepada Ustadz Ipung karena saya sudah sampaikan segala sesuatu yang saya rasa. Udah selesai Pak Ustadz ya. saya sudah semuanya saya keluarkan ke Pak Joko. Wallahi. Tapi mikrofonnya sama Ustadz dulu. Oh gitu. Ya, ini program saya yang terbaru yang direspon oleh orang tua. Itu kan anak-anak malas sholat subuh kan? Malas sholat subuh kan? Itu. Nah, itu program Pak, kau makin dalam tenggelam Pak. Dan Bapak menikmati banget kayaknya tenggelam ini di kolam ini. Bapak gimana sekarang sampai subuh? Sholat subuh itu harus dilaporkan setiap hari kepada guru agama. Orang Kristen. Betul. Kita lebih mudah memantau dan itu masuk dalam penilaian agama. Kalau tidak dimasukkan ke situ, memang awalnya harus dipaksa. Benar kan ya? Awalnya itu harus dipaksa. Kalau Bapak nggak punya frekuensi yang sama, Bapak nggak pernah keluar ide untuk memaksa anak orang yang sudah jelas-jelas lahir Muslim dipaksa sholat subuh. Itu terjadi. Nah iya. Iya, ini sekarang terjadi itu. Sekarang terjadi. Jadi itu sudah setiap saat kan saya tanya kepada guru agama. Tolong anak-anak yang sudah melaksanakan sholat subuh berapa? Saya lihat kan. Itu setiap 1 minggu itu berapa kali dia nggak kirim foto. Masya Allah. Kalau
mereka tidak kirim foto, dua-duanya saya panggil, orang tua dan anak. Ini saya panggil supaya memperbaiki yang sudah salah. Masya Allah. Gitu. Allah memberikan yang terbaik untuk Pak Kepala Sekolah Pak Joko, dan Allah tahu semua tindakan Pak Joko ini, dan biarlah segala keputusan, biarlah hanya Allah yang memberikan yang terbaik buat Pak Joko. Amin. Saya hanya merasa beliau pernah nonton video Ustadz Kainama berarti kan? Iya. Sholat subuh itu. Oh ya kali, wah nggak tahu lah. Salah satunya Pak Ustadz. Oh ya, salah satunya. Itu yang menginspirasi Pak Ustadz. Oh, masuk. Iya. Jadi gini, Pak Joko, Pak Kepala Sekolah yang kami hormati, bahwa setiap langkah adalah gambaran isi hati, gitu kan? Gini Pak Ustadz. Iya kan? Ya. Setiap program yang saya canangkan di sekolah, itu juga inspirasi itu muncul dari berbagai tontonan video saya di YouTube, gitu. Dengan itu, oh ternyata yang belum saya laksanakan ini, yang belum saya laksanakan di sekolah ini. Jadi itu yang saya bawa, saya tarik, saya catat untuk menjadi program baru. Masya Allah. Ya, itu memang dalam saya memperbaiki kegiatan-kegiatan keagamaan di sana itu memang tidak bisa frontal ya. Iya. Ngerti. Pelan-pelan. Ngerti kan? Pelan-pelan. Jadi saya awali dengan sholat duha karena waktu itu tidak ada kan? Iya. Saya awali itu. Iya. Setelah saya awali itu baru bertambah ke pembacaan Asmaul Husna. Saya tanya kepada teman-teman saya, kalau kita laksanakan pembacaan Asmaul Husna bagaimana? Iya. Pak, terus bagaimana caranya? Iya. Karena ndak ada speaker aktif ya. Iya. Untuk memandu. Oke. Nah, sudah untuk speaker aktif kita upayakan cari, ndak tahu bagaimana caranya. Terpasang sudah semuanya. Masya Allah, subhanallah. Terpasang, pelaksanaan pembacaan Asmaul Husna sudah berlangsung. Sudah itu semuanya. Kemudian ya pelan-pelan begitu. Satu demi satu saya masukkan gitu. Ini program yang baru, sholat subuh. Nih. Pak Kepala Sekolah Joko yang Kainama hormati dan Ustadz Ipung dan semua muslimin wal muslimah hormati, Bapak itu Islam udah pakai ya. Gini, tindakan Bapak adalah gambar. Gini ya. Tindakan, kata-kata, lalu cara dia berkomunikasi, cara dia menghargai orang, itu gambaran hati. Ya, kitab Korintus ya. Jadi hati itu, darah yang menggumpal itu bisa dilihat dari apa? Ya itu yang Bapak laksanakan, karakter. Karakter memperlihatkan isi hati. Dan karakter Bapak luar biasa sekali, tanpa beban, dan kayaknya menikmati gitu. Saya hanya bisa berdoa, dan saya tidak, wallahi, mulai hari ini saya tidak, maksudnya gini, saya berdoa maksudnya begini, saya berdoa untuk Pak Joko, tapi bukan berdoa untuk Pak Joko jadi Islam, tidak. Saya hanya berdoa, Tuhanku, sesembahanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiku, Nabi Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, dan juga Nabiku, Isa ibnu Maryam, Jesus, mencurahkan cintanya aja buat Bapak. Insya Allah satu kali kita ada pertemuan di udara, saya bisa ketemu Bapak. Amin. Kita sama-sama orang yang dicintai Allah. Masalah Bapak mengkristalkan apa yang menjadi karakter Bapak ini di hari ke depan sebagai seseorang yang beriman Islam, itu rahasia Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi hari ini saya hanya mendapati Bapak adalah orang yang dicintai Allah, orang yang diselamatkan. Insya Allah. Kalau Bapak asalnya memang punya niat untuk memberikan image bahwa Kristen itu baik, lalu Bapak punya niat untuk memasukkan paham-paham Kristen, Bapak duduk di sini sebetulnya yang pertama Bapak lakukan, itu Bapak maki saya. Iya pasti, kayak Pak Lamsen itu. Duduk maki. Oh gitu. Iya, tapi tidak. Kita bisa berkomunikasi enak, dan dari semua langkah-langkah ngobrolan kita atau dialek kita sore ini,
Semuanya itu menggambarkan, maaf ya Pak, jangan marah. Bapak ini nyantel sama Islam, udah. Itu aja, Allah sayang Bapak. Ya. Makasih. Ada komentar terakhir sebelum saya tutup, Pak Joko? Komentar terakhir saya, alhamdulillah sekarang ini saya bisa ketemu dengan Pak Ustadz Kiai Nama. Secara langsung, tidak perlu lewat YouTube. Sudah langsung berbicara, enak, responnya enak ya, kita berbicara itu. Kemudian satu ucapan yang tak terhingga saya sampaikan, dengan kita bincang-bincang kali ini kita bisa paham tujuan masing-masing. Ya, paham tujuan masing-masing. Terutama, mohon maaf dari video yang pertama dari netizen yang bilang saya begini atau begitu, tolong hapus dari ingatan-ingatan mereka, supaya jangan sampai terjadi hal semacam itu. Karena saya tulus membuka peluang kepada anak-anak untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak-anak, membentuk karakter anak dengan baik melalui ajaran Islam. Amin. Insya Allah karakter itu ada di Bapak, insya Allah. Sekarang diprotes sama orang tua. Sama orang tua anak-anak diprotes. Diprotesnya karena anak-anak sudah bangun waktu mau sholat subuh, orang tua belum bangun. Ditarik-tarik, ayo Pak jadi imam, Pak, ayo Pak jadi imam, gitu kan akhirnya. Itu yang terjadi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah, pertemuan yang sangat luar biasa dengan Pak Joko, sang kepala sekolah Kristen, 100% siswanya Muslim, dan beliau sekarang mewajibkan, menggalakkan gerakan sholat subuh berjamaah untuk siswanya, seluruh siswanya. Jadi beliau juga katanya terinspirasi dari bahwa Yesus ternyata sholat subuh itu, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Sholat subuh, beliau pasti sudah nonton katanya tadi, sudah nonton video tayangan bersama Ustadz Kiai Nama, Yesus sholat subuh, Markus 1 ayat 35. Dan ini bisa ditiru oleh seluruh kepala sekolah di seluruh Indonesia, menggalakkan gerakan sholat subuh berjamaah untuk seluruh siswanya yang Muslim. Terima kasih, barakallahu fikum. Dari tanah Sitiharjo, tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, bersama sang kepala sekolah yang dimuliakan Allah, kepala sekolah Kristen, kita bisa belajar dan ada satu poin ide, gerakan sholat subuh berjamaah seluruh Indonesia untuk seluruh siswa yang Muslim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Oh, cakep nih Pak Ustadz. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem, tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8-12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan? Allah si kazuku renai toa hagi toa kata